adalah peran Roh Kudus yang telah tinggal diam di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Nah, teks ini adalah di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, memberikan pesan kepada para murid dan juga kepada orang-orang percaya bahwa dia akan meminta kepada Bapa di surga seorang penolong yang akan menyertai para murid dan orang percaya untuk selama-lamanya. Itu di ayat yang ke-16 yang telah kita baca tadi. Juga kita melihat di sini bahwa di teks ini Tuhan Yesus begitu mengasihi para murid atau orang-orang percaya sehingga dia menjanjikan seorang sosok pribadi yang akan memberikan penghiburan, yang akan memberikan penolong bagi mereka. Tuhan Yesus juga tidak membiarkan para murid dan semua orang percaya seperti yatim piatu, atau seperti domba yang tidak ada gembala, atau seperti anak ayam yang tidak ada induknya. Tuhan Yesus tahu itu. Yang artinya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan para murid dan kita semuanya sebagai seorang seperti yatim piatu. Demikian juga dalam teks ini adalah di mana Tuhan Yesus tahu kelemahan para murid dan seluruh orang percaya. Di mana kalau tidak ada penolong bagi mereka, kalau tidak ada seorang yang akan menghibur mereka, mereka akan jatuh dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai jenis dosa, dalam berbagai tipu daya iblis, dan juga berbagai macam kesulitan-kesulitan dunia. Maka dengan demikian, dalam teks ini, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur yang akan menyertai para murid dan seluruh orang percaya sampai kepada kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah yang dijanjikan Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapa pribadi tersebut yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Siapa sosok pribadi itu? Di dalam ayat yang ke-17 mengatakan bahwa ternyata sosok pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu adalah yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan Yesus janjikan untuk menyertai kita para muridnya dan orang percaya adalah siapa? Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani memakai kata pneuma aletheia, Roh kebenaran atau Roh Kudus. Nah, ini nanti yang akan menyertai para murid dan seluruh orang percaya sampai kepada kita pada hari ini. Nah, siapa itu pribadi Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus ini adalah memiliki kebenaran yang mutlak. Roh Kudus juga adalah tidak bisa dibantah kebenarannya. Roh Kudus juga adalah tidak bisa diubah kebenarannya. Dan Roh Kudus juga ini adalah dia salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, kalau kita baca dari teks ini tadi, ada Tritunggal di dalam teks yang telah kita baca ini. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, saya akan naik ke surga dan saya akan meminta kepada Bapa. Pribadi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa dan menjanjikan Roh Kudus itu adalah terkandung di dalamnya siapa? Allah Tritunggal, Allah yang Esa yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi peran Roh Kudus ini? Peran Roh kebenaran ini yang telah tinggal di dalam jiwa kita, yang telah tinggal di dalam hati kita sebagai orang percaya. Apa menjadi fungsinya? Apa yang menjadi perannya dalam hidup kita sebagai orang percaya? Yang pertama, ternyata yang menjadi perannya di sini adalah ayat yang ke-16 berkata demikian, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Nah, artinya adalah peran Roh Kudus ini yang pertama
dalam hidup kita adalah apa? Menjadi penolong. Bahasa Yunani memakai kata parakletos. Parakletos ini artinya adalah penghibur atau penolong atau pengantara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi peran Roh Kudus yang telah tinggal di dalam hati, di dalam jiwa kita. Yang pertama-tama adalah dia menjadi parakletos di dalam jiwa kita. Dia menjadi penghibur, dia akan menjadi penolong dan juga menjadi pengantara bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para murid dan orang percaya setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka secara fisik, Tuhan Yesus naik ke surga, maka mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam cobaan dan juga ujian iman. Mengapa hal demikian? Kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus telah meninggalkan para murid. Para murid mereka harus mengalami kesulitan-kesulitan iman. Karena apa? Karena iman mereka kepada Kristus. Begitu juga dengan jemaat mula-mula. Mereka harus dibenci di tengah-tengah mayoritas agama Yahudi karena iman mereka kepada Kristus. Kita juga melihat bahwa di mana para murid itu adalah dan juga orang percaya mula-mula, mereka harus ibadah ke rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lihat gedung gereja yang saat ini begitu megah. Jemaat mula-mula tidak ada gedung gereja yang seperti sekarang yang kita lihat. Mereka ibadah ke rumah-rumah. Dan juga kesulitan yang mereka alami adalah agama atau kepercayaan mereka kepada iman mereka kepada Kristus tidak diakui oleh kerajaan Romawi. Mereka begitu sulit iman mereka kepada Kristus. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, saya akan meminta kepada Bapa dan dia akan nanti menyertai kamu, menjadi seorang penolong bagi kamu. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita pada hari ini, kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Tak kala kita juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam iman kita kepada Kristus. Kita mungkin direndahkan karena iman kita kepada Kristus. Kita mungkin tidak dianggap karena iman kita kepada Kristus. Mungkin juga kita dibenci, mungkin kita dimusuhi. Orang-orang yang tidak suka dengan kita. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus. Mungkin juga iman kita diuji lewat keadaan ekonomi, lewat kesehatan kita yang kurang baik, atau harapan-harapan kita yang belum terwujud. Maka iman kita diuji dalam bagian itu. Tetapi kita jangan lupa Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus telah berjanji. Tuhan Yesus telah mengutus Parakletos itu yang menjadi penghibur bagi kita tak kala kita menghadapi kesulitan-kesulitan iman. Maka dengan demikian, ini adalah yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu peran Roh Kudus atau roh kebenaran itu yang tinggal diam di dalam hati, di dalam jiwa kita. Yang kedua adalah menginsafkan para murid dan semua orang percaya akan dosa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai 8 berbunyi demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus kepadamu, dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peran Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus yang kedua di dalam hidup orang percaya adalah menginsafkan akan dosa. Apa arti menginsafkan itu? Menginsafkan di sini adalah memperingati, menelanjangi atau menegur, mengoreksi, menasihatkan, menyingkapkan atau membuktikan bersalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kehadiran Roh Kudus
di dalam hati dan jiwa kita sebagai orang percaya akan terus menelanjangi kita akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Supaya apa? Supaya kita boleh kembali lagi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah peran Roh Kudus. Dia akan terus menelanjangi kita karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita boleh berbalik dan bertobat kembali kepada Allah. Nah, itu adalah artinya. Yang kedua juga adalah kehadiran Roh Kudus dalam hati kita akan terus menyingkapkan kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Supaya kita boleh bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kehadiran Roh Kudus juga dalam hati dan jiwa kita akan terus menegur, mengoreksi, dan membuktikan bahwa kita bersalah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu melakukan pelanggaran, ada sesuatu hal yang memberontak di dalam hati, di dalam jiwa kita, yang akan mengingatkan kita, weh, kamu sudah berdosa, kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan pelanggaran. Maka inilah fungsi peran Roh Kudus yang telah tinggal di dalam diri kita. Tetapi perlu dipertanyakan, jikalau kita melakukan dosa dengan terus-menerus, tetapi Roh Kudus tidak ada, dia menegur kita. Kita santai-santai aja. Berarti perlu dipertanyakan, apakah kita sudah memiliki Roh Kudus? Apakah Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kita atau belum? Tetapi orang yang sudah Roh Kudus tinggal di dalam hatinya akan terus memperingati dia, menelanjangi, mengoreksi dia akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah yang menjadi peran Roh Kudus. Yang kedua adalah menginsafkan kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan.